Oke, diskusi kita hari ini sampai sini dulu. Sebelum aku tutup, apakah ada yang mau bertanya? Iya Kak, saya Yones mau nanya Kak. Oh iya, boleh Yone. Nah, kalau di masa pandemi ini, pangan transgenik tuh bisa berperan nggak sih Kak? Soalnya kemarin aku mau nyari gula aja susah gitu. Katanya importnya bakal keganggu. Oh, oke. Jadi, sebenarnya kalau kayak gitu kita harus lihat dulu nih Yone. Masalahnya tuh apa? Kenapa supply gulanya tuh bisa berkurang? Seperti yang kamu tadi udah bilang, gula tuh ada yang diimpor, ada yang juga diproduksi di Indonesia. Nah, kalau misalnya yang diproduksi di Indonesia nih, kita harus lihat kira-kira ada masalah apa sih kenapa bisa produksi gulanya, supply gulanya tuh kurang mencukupi untuk konsumen. Nah, misalnya ya nih, misalnya masalahnya tuh ada di kekeringan sehingga produksi tebunya berkurang, jadi produksi gulanya juga rendah. Nah, itu bisa banget ya UNESCO pakai pertumbuhan transgenik. Misalnya, kamu tahu nggak kalau misalnya di Indonesia ini udah ada tebu transgenik, yaitu namanya tebu NXT 4T. Tahu nggak? Nggak tahu Kak, baru dengar sekarang malah. Oh, jadi ini tebu ini tuh dia toleran dengan kekeringan. Dan kamu tuh udah bisa search di mana-mana karena penelitiannya udah banyak. Dan ternyata juga udah disetujui loh sama Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Oh, udah setujuin. Tapi katanya kalau rekayasa genetika gitu banyak kontroversinya Kak. Takut bermasalah buat kesehatan manusianya? Oh, maksudnya kesehatannya kayak gimana ya, Nes ya? Kayak transgenik nih, rekayasa genetik kan melibatkan masuknya gen asing gitu kan, kayak dari mikroorganisme ke makanan kita gitu misalnya. Nah, katanya itu bisa menimbulkan senyawa toksin atau alergi gitu ke kitanya. Oh iya, maksudnya kayak keamanan pangannya berarti ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, sebenarnya kan Indonesia pasti udah ada badan-badan yang bertanggung jawab nih tentang pangan transgenik ataupun tentang izin edar atau produksi dari pangan, dari produk pangan. Nah, selama produk pangan transgenik ini udah diteliti, udah dievaluasi dan dikualifikasi dan ternyata lulus, dan pasti itu yang udah diedarkan ataupun yang udah bisa kita konsumsi pasti udah aman buat kesehatan. Karena pasti udah ada prosedurnya lah. Nah, kalau misalnya untuk yang tadi kamu bilang tentang alergi ataupun tentang masalah kesehatan, nah itu bisa dijelasin sama temen aku nih yang lebih pakar. Coba Kak Gio jelasin. Ya, oke, oke. Untuk lebih jelas lagi, ini aku bakal share PPT tentang keamanan pangan transgenik ya. Oke, jadi keamanan pangan transgenik. Jadi secara sederhana aja, biar lebih mudah dipahami, indikator keamanan PRG itu ada dua, yaitu substansial equivalent dan alergenisitas. Nah, untuk analisis substansial equivalent ini digunakan untuk melihat apakah ada perubahan dalam kandungan nutrisinya. Contohnya itu adalah pada analisis proksimat. Misalnya pada gula tebu konvensional dan gula tebu PRG, kandungan nutrisi dan gizinya seharusnya sama antara keduanya. Selain itu, senyawa anti nutrisi pada produk konvensional dan PRG juga harus sama. Misalkan kandungan saponin atau inhibitor tripsinnya itu harus sama. Nah, tapi kenapa kok harus sama sih? Jadi apa bedanya dong? Jadi yang beda itu klaim keuntungannya. Misalkan tebu NXI ini yang merupakan tebu rekayasa genetika harus lebih tahan kering dibandingkan dengan tebu konvensional. Tapi kandungan lainnya itu harus sama. Kenapa harus kayak gini? Karena hal ini dapat menandakan bahwa penyisipan gen asing selama proses rekayasa genetika itu tidak akan mempengaruhi metabolisme lain dari tanaman selain klaim yang diinginkan tersebut. Nah, yang kedua ini adalah alergenisitas. Seperti yang kita ketahui, alergenisitas itu menjadi salah satu fokus utama keamanan pangan PRG. Nah, di Indonesia sendiri udah ada regulasi yang berkaitan dengan alergenisitas itu. Jadi secara singkat aja, alergenisitas ini bisa diuji dengan sequencing protein dan dicocokkan dengan database-nya apakah protein tersebut merupakan alergen atau bukan. Kalau misalkan bukan alergen, bisa dilanjutkan dengan uji blood serum, dan kalau tidak ada reaksi alerginya, bisa dilanjutkan lagi dengan uji stabilitas
untuk mengetahui stabilitas protein. Baru setelah itu kita dapat melakukan uji praklinis ke hewan untuk melihat apakah produk tersebut menimbulkan reaksi alergi atau tidak. Kalau udah lolos semuanya, artinya produk tersebut tuh terbukti aman dan dapat dikonsumsi. Oke. Nah, lengkap banget ya Kak Gio penjelasannya. Makasih ya Kak. Ya, Udah ngerti ya berarti ya Yones ya? Lumayan Kak. Kamu juga tahu nggak sih sebenarnya tuh kita masyarakat Indonesia udah kebiasaan mengkonsumsi produk PRG ini loh, kayak contohnya tempe, tahu, kecap, tauco. Karena sebenarnya tuh sumber baku dari bahan pangan ini tuh kedelai transgenik, dan selama ini sih belum pernah ada bukti yang ngasih tahu kalau tumbuhan transgenik yang kita pakai ini berdampak berbahaya ke manusia. Jadi Yones tenang aja kalau misalnya tentang PRG ini, yang selama kalau kamu udah belinya udah sesuai sama semuanya, pasti aman kok. Tuh. Iya sih Kak, berarti selama PRG-nya mengikuti prosedur ya harusnya sih aman ya Kak. Berarti bisa disimpulin kalau PRG ini bisa menjadi solusi ya buat krisis pangan kita. Bener, bisa banget Yones. Gitu. Ada yang Oke. Ya, ada yang makasih Kak Oke. Gio, Kak Raisa. ya.